Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Oktaviana, pengajar dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Saya merupakan salah satu pengampu biofarmaseutika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bioavailabilitas dan bioekivalensi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai bioavailabilitas dan bioekivalensi, berikut merupakan definisi-definisi terkait bioavailabilitas dan bioekivalensi yang perlu kita ketahui. Bioavailabilitas menunjukkan suatu pengukuran laju dan jumlah bahan aktif terapeutik yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, kemudian untuk apakah persyaratan bioekivalensi? Persyaratan bioekivalensi ini dibuat oleh FDA atau Food and Drug Administration untuk uji in vitro dan in vivo. Persyaratan ini digunakan untuk obat-obat yang akan dipasarkan. Kemudian kita akan membahas mengenai bioekivalensi dari produk obat. Istilah ini merujuk pada ekivalensi farmaseutik atau alternatif farmaseutik yang menunjukkan bioavailabilitas yang sebanding dalam dosis dan kondisi percobaan yang sama. Sehingga apabila suatu produk obat memiliki laju dan jumlah absorpsi yang tidak berbeda secara bermakna, maka kedua obat itu dikatakan bioekivalen. Kemudian ada istilah yang disebut dengan alternatif farmaseutik. Alternatif farmaseutik merupakan produk-produk obat yang mengandung bagian terapeutik yang sama seperti garam, ester, atau kompleks yang berbeda. Contohnya tetrasiklin fosfat atau tetrasiklin hidroklorida 200 mg sebanding dengan tetrasiklin base 250 mg. Kemudian, apa sih perbedaan antara alternatif farmaseutik dan ekivalen farmaseutik? Ekivalen farmaseutik merupakan produk-produk obat dalam sediaan yang sama, bahan aktif sama, rute dan kekuatan obat yang sama. Apa itu alternatif terapeutik? Alternatif terapeutik merupakan produk obat yang mengandung bahan aktif yang berbeda yang ditujukan untuk tujuan klinik yang sama. Kemudian ekivalen terapeutik. Ekivalen terapeutik adalah produk obat yang mengandung obat aktif terapeutik yang sama dan memberi efek in vivo yang sama. Kemudian penggantian terapeutik. Penggantian terapeutik merupakan proses pemberian suatu alternatif farmaseutik untuk produk obat yang ditulis dalam resep. Misal, pemberian amoksisilin untuk menggantikan ampicillin. Apa tujuan dilakukan studi bioavailabilitas? Studi bioavailabilitas dilakukan terhadap bahan obat aktif yang telah disetujui maupun efek terapeutik yang belum disetujui oleh FDA sebelum obat-obatan ini dipasarkan. Obat-obat yang harus memenuhi standar FDA terkait, yang pertama, obat aman dan efektif sesuai dengan label indikasi penggunaan. Yang kedua, memenuhi standar terkait identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian, sehingga dilakukan studi bioavailabilitas dan bioekivalensi untuk semua produk obat. Apa perbedaan antara bioavailabilitas dan bioekivalensi? Bioavailabilitas merupakan studi klinik yang berguna dalam menentukan keamanan dan efikasi produk obat. Sedangkan bioekivalensi berguna dalam membandingkan bioavailabilitas suatu obat dari berbagai produk obat. Jika obat bioekivalen, maka efikasi suatu obat dianggap sama, begitu pula dengan keamanannya. Apa perbedaan antara availabilitas relatif dan absolut? Apa perbedaan antara availabilitas relatif dan absolut? Availabilitas relatif merupakan ketersediaan suatu produk obat dalam sistemik dibandingkan terhadap standar yang diketahui. Kemudian kelemahannya adalah fraksi dosis yang tersedia sukar dipastikan. Kemudian bioavailabilitas suatu produk obat dibandingkan dengan bioavailabilitas standar biasanya berupa larutan dari obat murni. Kemudian availabilitas absolut dapat dicek dengan membandingkan AUC produk tersebut setelah pemberian oral atau rute ekstravaskular lainnya dan dibandingkan dengan intravaskuler.
Kemudian, pengukuran tidak dapat dilakukan jika volume distribusi dan kecepatan eliminasi tidak tergantung pada rute pemberian. Availabilitas relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Caranya yaitu dengan membandingkan antara AUC A produk obat dibandingkan dengan AUC B yang merupakan standar pembanding yang telah diketahui. Fraksi tersebut dapat dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. Jika dosis yang diberikan berbeda, maka dapat mengikuti rumus berikut di mana AUC A per dosis A, yaitu produk obat, dibandingkan dengan AUC B per dosis B, yang merupakan standar pembanding yang telah diketahui. Data ekskresi urin juga dapat digunakan untuk mengukur availabilitas relatif apabila jumlah total obat utuh yang diekskresi dalam urin dikumpulkan. Persamaannya adalah availabilitas relatif sama dengan DU tak hingga dari produk obat A dibandingkan dengan DU tak hingga dari produk B dikalikan 100, di mana DU merupakan jumlah total obat yang diekskresikan dalam urin. Availabilitas absolut ini berbeda dengan availabilitas relatif. Cara untuk menghitungnya bisa dilihat dari rumus berikut, di mana jika IV bolus maka nilai F sama dengan 1, dan jika ekstravaskuler maka nilainya kurang dari 1. Setelah memahami konsep terkait availabilitas relatif dan availabilitas absolut, maka kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal untuk menghitung bioavailabilitas relatif tablet dibandingkan dengan larutan oral dan bioavailabilitas absolut dari tablet. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan rumus availabilitas relatif sama dengan AUC A dibandingkan dengan AUC B. A di sini adalah tablet oral, sedangkan produk B di sini adalah larutan oral, sehingga availabilitas relatifnya adalah 89,5 mikrogram jam per mililiter dibagi 86,1 mikrogram jam per mililiter. Hasilnya sama dengan 1,04 atau 104%. Kemudian, sedangkan untuk availabilitas absolut, kita menggunakan rumus AUC per oral per dosis per oral dibandingkan AUC intravena per dosis intravena, di mana hasilnya adalah 0,346 atau 34,6%. Selanjutnya, metode penilaian bioavailabilitas. Parameter-parameter yang berguna dalam penentuan bioavailabilitas suatu obat bisa digunakan dari data plasma, data urin, efek farmakologi akut, pengamatan klinik, dan studi in vitro. Pada data plasma, kita bisa mencari nilai Tmax, Cpmax, dan AUC atau luas daerah di bawah kurva. Kemudian menggunakan data urin, kita bisa menggunakan jumlah kumulatif obat yang diekskresikan di dalam urin, kemudian laju ekskresi obat dalam urin, dan waktu untuk terjadi ekskresi obat maksimum dalam urin. Selain itu, kita juga bisa melihat efek farmakologi akut, pengamatan klinik, dan juga studi in vitro. Data plasma yang pertama adalah Tmax. Tmax merupakan waktu konsentrasi plasma mencapai puncak, sama dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi obat maksimum setelah pemberian obat. Harga Tmax menjadi lebih kecil bila laju absorpsi obat menjadi lebih cepat. Satuan Tmax adalah satuan waktu seperti jam, menit, dan detik. Cmax merupakan konsentrasi plasma puncak. Cmax menunjukkan konsentrasi obat maksimum dalam plasma setelah pemakaian secara oral. Selain itu, Cmax juga memberi petunjuk dari kemungkinan adanya kadar toksik obat. Satuan Cmax adalah satuan konsentrasi, seperti miligram per mililiter, nanogram per mililiter. Kemudian setelah Cmax, kita mengenal ada yang disebut dengan AUC atau area under curve, yang merupakan area di bawah kurva kadar obat dalam plasma waktu. AUC menunjukkan jumlah bioavailabilitas suatu obat, sehingga mencerminkan jumlah total obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik.
untuk menentukan nilai AUC digunakan rumus fraksi dosis obat terabsorpsi dikalikan dosis dibagi dengan clearance, atau fraksi dosis terabsorpsi dikalikan dosis dibagi dengan tetapan laju eliminasi dikalikan dengan volume distribusi. Metode untuk penilaian BA dan BE lainnya adalah melewati data urin. Parameter yang digunakan adalah jumlah kumulatif obat yang diekspresikan dalam urin secara langsung berhubungan dengan total obat yang terabsorpsi. Metode untuk penilaian BA dan BE selanjutnya adalah dengan menggunakan efek farmakologi akut. Contoh efek farmakologi akut yang bisa kita amati adalah diameter pupil, kecepatan denyut jantung, dan tekanan darah. Nah, dari efek farmakologi yang kita amati ini, kita buat kurva efek farmakologi dosis dan respon. Pengukuran efek farmakologi frekuensinya harus cukup, tidak kurang dari 3 kali waktu paru obat atau T setengah eliminasi. Metode untuk penilaian bioavailabilitas dan bioekivalensi yang lain adalah dengan melihat respon klinik. Respon klinik ini terjadi perbedaan disebabkan karena adanya perbedaan farmakodinamika obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan diantaranya adalah usia, toleransi obat, interaksi obat, dan faktor-faktor patofisiologis yang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bioekivalensi. Mengapa harus dilakukan uji bioekivalensi? Karena produk obat yang dianggap ekivalen farmasetik ada yang tidak memberikan efek yang sebanding pada para penderita atau pasien. Bagaimana uji bioekivalensi? Suatu formulasi obat dipilih sebagai standar pembanding dari formulasi obat yang lain. Standar pembanding mengandung obat aktif terapeutik dalam formulasi yang paling banyak berada di sistemik, contohnya larutan atau suspensi, dan jumlahnya sama dengan obat yang dibandingkan. Kemudian standar pembanding dapat berupa zat aktif atau formulasi yang sedang dipasarkan yang telah diakui oleh NDA, sehingga memiliki data efikasi dan keamanan. Biasanya kita sebut dengan produk inovator. Nah, apa saja dasar-dasar untuk menetapkan bioavailabilitas? Menurut Food and Drug Administration, bioavailabilitas in vitro dilakukan jika laju dan jumlah absorpsi obat tidak berbeda bermakna dengan pembanding. Kemudian, teknik analisis statistik yang digunakan cukup peka untuk menemukan laju dan jumlah absorpsi. Suatu produk obat yang berbeda dalam laju absorpsi tetapi tidak berbeda pada jumlah absorpsi dapat ditentukan bioavailabilitasnya. Nah, ini adalah perbedaan uji in vitro dan in vivo. Pada in vitro, yang dicek adalah persen kandungan obat terlarut yang tertera dalam label, sedangkan in vivo persen obat yang terabsorpsi secara sistemik. Pada in vitro, kita menggunakan parameter laju dan jumlah obat terlarut, sedangkan in vivo digunakan parameter farmakokinetika, diantaranya waktu maksimum, AUC, Cmax, dan kecepatan absorpsi. Pada in vitro digunakan parameter laju dan jumlah obat yang terlarut, sedangkan pada in vivo digunakan parameter efek farmakologi akut. Pada in vitro, kita menggunakan rata-rata waktu pelarutan, sedangkan in vivo rata-rata waktu tinggal obat secara in vivo. Apa saja kriteria untuk menetapkan suatu persyaratan bioekivalensi menurut Food and Drug Administration? Yang pertama, fakta percobaan klinik yang terkendali dengan baik, pengamatan terkendali pada penderita bahwa berbagai produk obat tidak memberi efek terapeutik yang sebanding. Kemudian yang kedua, fakta dari studi bioekivalensi yang terkendali dengan baik yang menyatakan bahwa produk-produk tersebut bukan merupakan produk yang bioekivalen. Yang ketiga, fakta bahwa produk-produk obat memperlihatkan rasio terapeutik yang sempit sehingga membutuhkan therapeutic drug monitoring atau monitoring terapi obat. Yang keempat, penetapan secara medik oleh yang berwenang menyatakan bahwa kekurangan bioekivalensi akan dapat memperparah kondisi pasien.
Yang kelima, sifat fisikokimia. Sifat fisikokimia diantaranya adalah bahan obat aktif dengan kelarutan rendah pada air, yaitu kurang dari 5 mg per mililiter. Kemudian laju pelarutan dari satu atau lebih produk cukup rendah, yaitu kurang dari 50% dalam 30 menit jika diuji dengan metode FDA. Yang keenam, sifat farmakokinetika tertentu. Sifat farmakokinetika tertentu dari suatu obat membutuhkan suatu persyaratan bioekivalensi. Adapun kriteria tidak diperlukannya pembuktian bioavailabilitas in vitro adalah yang pertama, produk obat merupakan larutan yang ditujukan hanya untuk pemakaian intravena dan mengandung bahan aktif yang dicampur dengan pelarut yang sama dan dalam konsentrasi yang sama. Kemudian, jika produk obat tersebut merupakan produk obat untuk pemakaian topikal seperti krim, salep, atau gel. Yang ketiga, produk oral itu tidak untuk diabsorpsi, hanya bekerja secara lokal. Contohnya adalah penggunaan antasida dan radiopek. Kemudian keempat, diberikan secara inhalasi ataupun uap. Contohnya pemberian anestesi. Yang kelima, produk obat yang memenuhi semua kriteria diantaranya adalah merupakan larutan oral, eliksir, sirup, tinktur, atau bentuk terlarut yang lain. Kemudian mengandung bahan aktif obat atau bagian yang berkhasiat dalam konsentrasi yang sama seperti produk obat terdahulu yang telah disetujui pemakaiannya. Serta tidak mengandung bahan inaktif yang diketahui mempengaruhi absorpsi bahan obat aktif atau bagian terapeutik secara bermakna. Apa saja unsur-unsur umum dari studi bioavailabilitas? Yang pertama adalah protokol. Protokol ini berisi tujuan penelitian, rancangan penelitian, kriteria pemilihan subjek, kriteria pengeluaran subjek, kemudian cuplikan biologis yang digunakan, kriteria pemasukan dan pengeluaran cuplikan, serta pertimbangan etik. Selanjutnya ada bagian data. Data di sini berisi laporan kasus mengenai studi bioavailabilitas, ada data analisis untuk kevalitan metode, dan data analisis dari cuplikan biologis. Kemudian hasil berisi ringkasan data subjek secara individu, analisis statistik, waktu pengambilan cuplikan untuk tiap individu, kemudian ada parameter farmakokinetika seperti AUC, kadar maksimum, kecepatan absorpsi, dan kecepatan eliminasi. Kemudian ada waktu maksimum dengan metode yang sesuai. Yang ketiga adalah perbedaan yang dapat terdeteksi pada tingkat kesalahan 0,05. Yang keempat, interval kepercayaan simetris 95%. Yang kelima, pemakaian rumus 75/75 pada Cmax dan AUC. Dan yang terakhir, dari unsur-unsur studi bioavailabilitas ini adalah ringkasan dan kesimpulan. Nah, unsur-unsur umum penilaian biofarmasetika ini berisi pengantar, kemudian rancangan penelitian, kemudian tujuan penelitian, kemudian ringkasan dan analisis data. Berikut merupakan materi tentang bioavailabilitas dan bioekivalensi. Semoga mudah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.